Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa, silakan yang bertugas untuk memimpin nyanyi kelas belajar saya secara keseluruhan. Ya, silakan dulu. Kita Indonesia Raya. Silakan dulu. Apakah hari ini ada yang nggak masuk? Siapa saja nggak masuk? Maulana Febrianti. Sama Salmaya Bukina Handi. keterangannya Sarahib. makin Nurmami Batin. untuk 3 anak. Oke. Nah, sebelum kita memulai presentasi, saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, di sini ada 5 tujuan pembelajaran tentang HPP. Yang pertama untuk memahami terkait cara perhitungan HPP. Yang kedua untuk mengetahui cara perhitungan HPP. Yang ketiga untuk mengaplikasikan perhitungan HPP. Yang keempat untuk mempraktikkan perhitungan HPP. Dan yang kelima untuk mengklasifikasikan tahapan perhitungan HPP. Ini 5 tujuan yang harus kita capai atau yang harus kita capai ketika dalam pembelajaran terkait perhitungan HPP. Nanti saya akan membuat 2 penilaian terkait penilaian untuk mengukur sampai mana pemahaman sampai terkait materi HPP. Nanti ada 2 menulis tadi tentang penilaian secara fisik, yakni menulis dan tulis. Terus yang kedua non fisik, yaitu observasi dan sikap serta keterampilan. Ini 2 komponen yang akan saya nilai terkait penguasaan materi HPP. Setelah saya sampaikan kemarin, kita melakukan observasi yang kemarin sebenarnya saya suruh sampai untuk melakukannya setelah pulang sekolah. Tapi dikarenakan ada kendala di anak pondok yang tidak boleh keluar ketika setelah pulang sekolah, maka kita melakukannya saat ini. Jadi setelah ini silakan membentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang kemarin dan langsung kita menuju tempat UKM yang akan kita jadikan tempat sebagai observasi. Oke, silakan membentuk kelompok masing-masing sesuai dengan kelompok yang kemarin. Sesuai dengan kelompok yang kemarin. Silakan dulu. Silakan disiapkan pulpen sama buku dan kelompok. Langsung kita menuju ke tempat UKM yang akan kita jadikan tempat sebagai observasi. Untuk bahannya mie ya paling pokok ya terigu sama telur. Terus itu penggilingan itu, dan gilingnya itu ya juga tak boleh apa istilahnya itu tak boleh lembek seperti itu. Untuk yang buat lauknya ya otomatis ayam, mie ayam. Untuk bumbunya ya bumbu dapur itu Nah, harga per porsinya niku berapa, Cak? macam-macam. Macam-macam. Iya. Untuk harga pokok mie ayam kalau saya jual ini 7.000. Untuk topping, nah itu per topping tuh ada yang 2.000, ada yang 3.000. Nah, total usaha yang sampean buat niki usahanya itu berapa? Total usaha untuk Total modal atau modal. untuk Total modal. bahan? Total modal. Total modal semuanya Buat mie ayam. buat mie ayamnya. Kalau untuk modal kisaran 100 lah.
100.000 itu untuk keseluruhan, baik Itu beserta bumbunya juga. ya bumbu, mie, untuk bahan mie itu, terus sama ayam, sama saus, bawang, Nggih, sampun. itu aja. Sampun, terima kasih. Bon, Terima kasih. sama-sama. Kita melakukan observasi ke tempat UMKM. Silakan per kelompok data yang telah didapat tadi dirangkum dan dibuat nanti presentasi ke depan per kelompok. Data yang didapatkan tadi dirangkum, ditulis, dianalisa terkait penentuan harga pembuatan mie dari mulai bahan sampai penentuan harga jual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang bahan-bahan dan harga pokok serta total modal dalam penjualan mie ayam. Yang pertama bahan-bahan. Bahan-bahan terdapat 1 tepung terigu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hasil observasi dari mie ayam Cak Hamdan. Bahan-bahan, bahan untuk mie. Terigu. 100.000 bersih. Sekian presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil observasi produksi mie ayam. Bahan-bahan terigu 1 kilo 20.000. Kelompok yang lain memberikan pertanyaan. Mau bertanya Pak? Oke, silakan. Silakan. Seandainya kalau barang-barang itu harganya naik, ya seandainya itu kita harus mengurangi porsinya atau kita harus menambah harga jualnya? Tanyakan. Harganya nambah. Setidaknya ada 2 pertanyaan dari kelompok 3. Jika bahan-bahan di sini harganya itu naik, maka pilihan yang akan sampai lakukan itu akan mengurangi jumlah bahan yang dipakai atau menaikkan harga jual. Oke. Kalau menaikkan harga jual berarti ada resiko berjual tangga. Nah, ini pasti itu. Cuman sisi positifnya ketika sampai bisa menjaga kualitas rasa itu. Jadi untuk mengantisipasi terkait pertanyaan dari kelompok 3 tadi, jika di sini bahannya naik, maka kelompok 2 bilangnya menaikkan harga, menaikkan harga jual. Nah, untuk menaikkan harga jual nanti risiko tadi
pelanggan yang hilang. Nah, untuk antisipasinya, gimana antisipasi sampai untuk supaya pelanggan nggak hilang atau lari? Diturunkan lagi. Kalau diturunkan lagi, berarti saya nggak. Oke, untuk kelompok yang lain silakan memberikan tanggapan atau memberikan pertanyaan terkait. Silakan. Bagaimana cara kita menarik pelanggan agar berminat atau menarik perhatian pelanggan itu agar mau membeli produk itu? Ya oke, saya jawab dengan cara pertama dengan meningkatkan kualitas dan rasa yang pertama. Yang kedua untuk menarik penampilan, maka packingannya dibuat semenarik mungkin atau brosurnya dibuat semenarik mungkin. Promosi ke orang-orang terdekat itu dilakukan dengan hal yang sangat menarik untuk apa nih? Menarik minat mereka untuk membeli dagangan kita. Sudah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan kelompok 2. Bagaimana menanggapi pesaing seperti kayak penjualan mie ayam yang sama, menanggapi ini bagaimana? Ya, tetap kita untuk menaikkan kualitas produk kita tadi dengan cita rasanya yang berbeda yang menjadi ciri khasnya Cak Handar tadi itu ya, supaya walaupun banyak pesaingnya, kalau memang pelanggan sudah tahu rasa dari mie ayam kita, kalau enak pasti pelanggan akan kembali lagi. Gitu. Sudah, ada lagi? Sudah. Kalau sudah silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah data yang didapatkan setelah melakukan observasi oleh kelompok 3 terkait pembuatan mie ayam. Di sini kita bisa mengetahui terkait HPP atau harga pokok produksi mie ayam ini 10 atau 100 ribu. Totalnya dari mana? Dari 6 bahan yang digunakan oleh pembuat tadi atau UMKM tadi. Total bahan-bahannya di sini sudah ada 6 bahan dengan harganya masing-masing dan totalnya tadi 100 ribu. Inilah yang dimaksud dengan HPP, harga pokok produksi. Nah, untuk HPP, harga pokok produksi ini beda dengan yang namanya harga pokok jual. Ini perbedaannya apa? Untuk HPP tadi 100 ribu itu sudah dapat berapa porsi? 14. Sejati 14 porsi. Jadi ketika 100 ribu dibagi 14 itu sama dengan 100 ribu dibagi 14. Silakan dihitung pakai kalkulator atau pakai HP. Ini adalah harga pokok produk mie ayam per porsi, berarti per satu porsi. Ini modal. Nah, ya, untuk modalnya ini 7.000
700 atau kita gunakan 80 bulan 700. Ini modal per porsi. Sedangkan harga pokok mie ayamnya untuk yang mie ayam biasa tadi 7.000, sedangkan mie ayam yang dengan tambahan topping bisa menjadi antara 9.000 sampai 10.000. Berarti selisih dari modal dan harga jual atau harga penjualan itu ada sekitar 9.000 dikurangi 7.700 dikurangi 7.700 1.000 berapa? 1.300 9.000 dikurangi 7.700 1.300. 1.300. Oke. Ini untuk keuntungan. Sedangkan yang 10.000 dikurangi 7.700 berarti kan berapa? 2.300. Nih. Ini di sini kita bisa lihat untuk HPP dari total keseluruhan modal yang dikeluarkan ketika membuat suatu produk. HPP-nya berarti ini total HPP itu 100.000, untuk HPP per produk atau per porsi itu 7.700. Nah, untuk harga jual yang tadi dengan topping itu 9.000 sampai 10.000. Dengan tadi dasarnya 7.000-an, 7.000 itu yang ini saja kita bertopping berarti ada 9.000 sampai 10.000. Selisih antara semodal proporsi atau harga proporsi dengan harga jual. Kalau toppingnya 2.000 berarti selisihnya 1.300. Ini keuntungan atau laba kotor. Ini laba kotor. Sedangkan yang toppingnya sampai 10.000 penjualannya berarti 10.000 dikurangi 7.700 selisihnya 2.300. Ini berarti keuntungan atau laba. Nah, laba di sini itu masih laba kotor, bukan keuntungan bersih. Laba kotor. Karena apa? Karena ada variabel lain yang di sini belum dicantumkan. Kenapa yang belum dicantumkan? Kebanyakan orang di desa atau orang yang masih berjualan usaha secara konvensional, ada satu item yang belum dimasukkan, yakni apa? Tenaga. Kenapa kok nggak dimasukkan? Karena tenaga di sini terkadang para pembuat atau UMKM kecil itu nggak memakai karyawan, jadi mereka nggak pakai sistem menggaji orang lain. Kebanyakan mereka menggarapnya sendiri atau membuatnya sendiri atau mengajak keluarganya, entah itu adiknya, entah itu istrinya, sehingga nggak pakai yang namanya ngasih gaji. Makanya nggak ada tenaga kerja atau karyawan. Sehingga ketika UMKM tersebut nggak pakai tenaga kerja atau nggak pakai karyawan, maka nggak pakai mengeluarkan yang namanya gaji atau ongkos tenaga. Ini nggak ada di UMKM kecil, kebanyakan seperti itu. Kenapa? Nah itu tadi, seperti yang sampai lihat di UMKM-nya Cak Hamdan tadi, itu yang buat mie yang Cak Hamdan sendiri dan dibantu istrinya, nggak pakai karyawan lagi atau nggak pakai tenaga kerja lain. Makanya kenapa Cak Hamdan kok cuman bilang 100.000, nggak pakai memasukkan tenaga atau nggak pakai yang namanya gaji. Harusnya di sini ada tambahnya itu tenaga, ongkos tenaga atau bayaran tenaga. Nah, inilah kebanyakan secara umum kesalahan dari bukan kesalahan sih, kurang benarnya kebanyakan UMKM di desa. Dan itu real terjadi. Seperti
seperti ini tadi. Jadi mereka hanya menghitung modal yang dari bahan saja, tanpa menghitung tenaga serta waktu yang dikeluarkan. Akhirnya apa? Ketika mereka mendapatkan laba ini 1.300 sampai 2.300 per porsi, ini dikira mereka sudah untung. Padahal ketika mereka menghitungnya secara ulang lagi, ditambah dengan gaji atau ditambah dengan tenaga yang dikeluarkan dan waktu, maka keuntungan 1.300 per porsi ini masih kurang. Itulah. Dan kebanyakan pengusaha di desa ya terlalu menggampangkan terkait perhitungan tenaga itu. Nah, untuk perhitungan HPP ini biasanya berlaku di usaha-usaha atau UMKM yang ada di kota. Kalau di desa kebanyakan mereka jarang memakai HPP. Nah, kan? Mereka hanya menghitung yang namanya modal secara bahan, tanpa menghitung modal tenaga dan modal waktu. Jadi ketika mereka sudah mendapatkan keuntungan yang jumlahnya 1.300 per porsi dengan modal per item tadi 7.700, mereka menjualnya 9.000, ini dipikir sudah untung banyak. Tapi ketika dikalkulasi dengan tenaga yang dikeluarkan atau dengan gaji, maka ini sudah nggak untung lagi, nggak ada keuntungan lagi. Mereka rugi di tenaga dan waktu. Oke, dari sini ada pertanyaan atau tanggapan? Nah, untuk mengetahui sampai seberapa pemahaman kalian, ini ada soal. Silakan dikerjakan soal yang telah saya berikan nanti. Orang ada satu. Silakan kembali ke tempat duduk semuanya. Kembali ke duduk semula. Waktunya 20 menit dari sekarang. Silakan. Oke, silakan kalau memang ada pertanyaan terkait soal yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Waktu mengerjakan kurang 5 menit. Tunjukkan di depan. Ini sudah selesai semuanya. Fokusnya tidak pimpin. Dan sebelum saya akhiri pertemuan pada hari ini, saya akan mengasihkan tanggapan terhadap data yang telah kalian peroleh selama di UMKM. Dari hasil data observasi yang telah kalian peroleh selama di UMKM Cahanda tadi, kita mendapatkan data bahwa HPP total atau biaya total modal pembuatan usaha dari mie ayam Cahandan itu 100.000 per 14 porsi. Dan untuk HPP per porsinya atau harga pokok produk per porsi itu 7.700 rupiah per porsi. Sedangkan untuk laba atau keuntungan berarti jual antara 9.000 sampai 10.000.
9.000 sampai 14.000 tergantung topping atau tambahan menu yang diinginkan. Dari sini ada selisih. Kalau yang 9.000 dari 7.700, 9.700, 1.300. Dan sekitar selisih 1.300 sampai 14.000 dikurangi 7.700, 6.300. Nah, ini data yang kalian dapatkan di mie ayam Syahanda. Selisihnya atau laba keuntungan per porsi itu antara 1.300 sampai 6.300 tergantung topping atau menu yang dipilih. Nah, namun ada satu kekurangan dari data yang telah kalian dapatkan, yakni Cak Hamdan atau Cak Hamdan ini dalam menghitung HPP tidak menyertakan biaya tambahan yang berupa biaya tenaga atau gaji. Harga jual di sini 9.000 sampai 14.000 tergantung topping atau tambahan menu yang diinginkan. Dari sini ada selisih. Kalau yang 9.000 dari 7.700, 9.700, 1.300. Dan sekitar selisih 1.300 sampai 14.000 dikurangi 700, 6.300. Sedangkan kalau ketika kita produksi itu memakai tenaga orang lain atau memakai karyawan, maka modal yang kita keluarkan juga akan lebih besar dan harga jual yang kita berikan juga akan menjadi lebih mahal. Oke, dari sini ada pertanyaan tanggapan terkait materi HPP sebelum besok kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Oke, ada pertanyaan? Untuk bahan belajar sampean di rumah, bahan belajar kalian di rumah, silakan nanti dipelajari materi terkait perhitungan BEP atau break even point. Ini sebagai bahan belajar kalian di rumah, silakan nanti dipelajari materi terkait ini. Pertemuan selanjutnya nanti materi terkait BP break even point. Dan saya cukup sekian, dan marilah kita akhiri pertemuan kita pada hari ini atau pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita lakukan kita pelajari dari tadi pagi sampai nanti pula bisa bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi Allah SWT. Dan semoga kejuaraan kita yang masih hidup berikan kesehatan serta rezeki yang lancar dan umur yang panjang sehingga bisa membiayai sekolah kita dan bisa menjadikan menjadi orang yang sukses dan bermanfaat. Dan apabila ada yang sakit, kali itu orang tua kita, keluarga kita, guru kita maupun teman kita, semoga kita diberikan kesehatan. Dan apabila ada yang telah meninggal, semoga diberikan tempat terbaik di sisinya. Bila ada dunia masyarakat, malah ada yang dunia, malah ada yang dunia. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.